teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal. Mohon izin saya di sini ingin sedikit menjelaskan pembelajaran Islam tentang metode tentang akhlak terpuji dengan menggunakan metode think, fair, share. Ya, materi ini juga penting buat kita semua karena akhlak terpuji itu cerminan keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu, akhlak terpuji juga bukan hanya sekedar diketahui saja, tapi harus dipraktikkan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu hanya sekilas dari saya mungkin untuk prolog akhlak terpuji ya. Mungkin di sini juga akan lebih saya jelaskan lagi apa itu akhlak terpuji dan apa pengertiannya dan bagaimana menerapkannya dan apa sih manfaatnya. Yes. Ke bagian pengertian, apa sih pengertian akhlak terpuji itu atau akhlakul karimah itu? Yaitu pengertiannya adalah perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam, seperti kita baik kepada teman-teman, kita baik kepada lingkungan, dan terutama baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan memberikan contoh ya, akhlak terpuji apa saja yang mungkin di sini menurut saya contoh itu kayak jujur, amanah, tolong menolong, ya suka menolong orang lah gitu, dan rendah hati juga mungkin itu adalah terpuji. Banyak sih contoh-contohnya, kalau mau dijelaskan lebih detail seperti jujur, ya kita harus jujur lah. Contoh jujur itu harus ngomong apa adanya, jangan ada yang ditambah-tambahin, apalagi kita ngebohongin. Dan terus ada amanah. Apa sih ya amanah tuh? Jadi kayak mandat gitu, mandat kita tuh diberi pekerjaan dan jangan sampai diingkari, itu amanah tuh yang gitu ya, kayak pekerjaan lah yang harus kita bereskan, jangan ditunda-tunda apalagi gak dikerjakan, itu bisa disebut juga amanah gitu. Jadi pekerjaannya baik, suka tolong menolong, ya itu bisa disebut akhlak terpuji ya, dan banyak juga yang lain-lain. Mungkin itu sekilas dari saya pengertian akhlak terpuji. Mungkin kita lanjut ya, tapi saya ingin lanjut dengan pengertiannya juga, pengertian dulu think, fair, share. Apa sih bagaimana sih pengertian think, fair, share? Ya, jadi metode think, fair, share itu ada 3 tahap, yaitu think. Yang ke-1, think. Apa sih think? Berpikir sendiri. Apa sih itu fair? Jadi fair itu berdiskusi dengan teman, jadi berpasangan. Dan yang ketiga adalah share, membagikan atau ya berbagi dengan sama teman. Ya, metode think, fair, share juga membantu banyak anak-anak, membantu dengan memudahkan pikirannya, bisa berpikir secara logis dan berani menyampaikan pendapat, dan juga bisa bekerja sama. Ya, tahap 1, tahap think, contoh
di tahap ting, karena tahap ting itu berpikir sendiri ya. Contoh, ada seorang siswa diejek di sekolahnya, dan beberapa siswa ketika temennya diejek, ada yang diam, temennya tuh ada yang ikut mengejek. Ya, di situ tahap ting tuh, tahap berpikir sendiri tuh. Siswa tuh bagaimana berpikir sendirinya tuh di situ. Jadi siswa tuh berpikir sendiri tuh di tahap ting tuh. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Berpikir, merenung. Nah, disitulah di tahap ting itu anak-anak bisa berpikir sendiri itu, karena ada sebuah ejekan yang membuat kita harus berpikir, apa sih yang mereka ejek kepada saya. Itu tuh di tahap ting tuh bergunanya tuh. Mungkin kita lanjut ke tahap kedua ya, yaitu tahap fair. Gimana tuh tahap fair tuh? Jadi tahap fair tuh tahap berdiskusi dengan sama temannya, atau mengobrol atau dengan pasangannya. Ya, jadi dalam diskusi ini juga seorang murid itu bisa berdiskusi dengan temannya. Jadi dia tidak hanya diam gitu di dalam think first itu. Jadi dia tidak hanya diam, tapi dia mencoba untuk bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Seperti berdiskusi, apa sih itu yang namanya alat berbunyi itu, apa permasalahannya, dan banyak juga lah yang lain-lainnya juga. Dan kita bisa kasih contoh sih, seperti yang bagaimana bukan menyelamatkan, kalau itu iyalah membantu lah, itu bukan menyelamatkan, membantu, seperti membantu temannya yang lagi kesulitan apa gitu. Seperti yalah, disitulah di tahap fair gitu kita bisa membukakan murid-murid tuh gitu secara berpikir, ya bekerja sama dengan teman-temannya. Karena mungkin di sana di tahap fair itu teman-teman tuh jadi bisa jadi bisa berani juga, bisa karena ya udah berdiskusi dengan temannya, udah saling ngobrol, udah bertukar pendapat juga, udah itulah di tahap fair. Dan tahap ini juga itu membantu siswa dengan dengan cara begitu siswa tuh bisa gitu, bahwa tidak stuck di sana-sana aja gitu. Bisa sekarang jadi bisa berpendapat, kedepannya bisa bertukar pendapat juga bisa. Itulah di fair tuh. Ya, mungkin lanjut ketiga ya, tahap share. Tahap share itu kan tadi diskusi ya. Dan di tahap share itu anak-anak tuh menyampaikan bahwa materi tentang tadi tuh yang ahlak terpuji bisa disampaikan, bahwa tadi udah dijelaskan kan beberapa pengertian dan ya penjelasan, bahwa hasilnya tuh ahlak terpuji itu harus menjalankan gitu dan menerapkan akhlak yang bagus, seperti tadi jujur, amanah, dan lain sebagainya. Seperti
itu. Dan juga tahu gitu bahwa mana saja akhlak yang tidak terpuji itu gitu. Ya, dan juga guru juga bisa menguatkan ya, sebenarnya guru juga bisa ketika tadi ya di tahap share itu anak-anak tidak menyampaikan hasil-hasilnya, dan guru juga bisa menguatkan juga untuk pemahaman kepada anak-anak. Ya mungkin mungkin gitu ya, dengan metode think versi itu mungkin lanjut kita untuk selanjutnya ke manfaatnya, berarti manfaat metode think versi dengan pendidikan ahlak terpuji. Ya, jadi si anak tuh bisa dengan menerapkan tadi ya, bisa berpikir secara kritis juga ya gitu, logis gitu, karena pembelajarannya langsung dihadapkan dengan masalah yang nyata seperti tadi kan, di tahap think berpikir sendiri kan itu nyata tadi, seperti contoh, dikasih contoh yang apa, bully gitu, diejek gitu. Jadi kan di sana tuh manfaatnya tuh di metode ya think versi itu yang disebut metode TPS lah gitu, karena ya di langsung hadapi dengan masalah yang nyata di metode think versi itu. Jadi anak tuh bisa berpikir secara luas, bisa lebih aktif lagi ya, yang tadi juga bisa bekerja sama dengan sama temannya atau pasangannya juga. Iyalah banyak lah mungkin manfaat-manfaatnya, kalian juga udah tahu lah itu hanya dari saya lah gitu. Nilai akhlak juga kan udah tahu juga di sana bahwa bisa membedain akhlak mana yang terpuji gitu, bagaimana akhlaknya gitu. Jadi kan tahu juga gitu. Itulah di manfaatnya di dalam metode think versi itu dengan judul akhlak terpuji. Ya, mungkin itu materi pembelajaran Islam tentang akhlak terpuji. Segitu yang saya jelaskan, bahwa materi akhlak terpuji itu ya cerminan seorang yang mencerminkan perilaku akhlak yang baik. Mungkin itulah segitu dari saya. Mohon maaf masih ada yang kurang dari saya, masih kurang dari penjelasannya, mungkin dari saya segitulah. Untuk mungkin akhlak terpuji disimpulkan bahwa akhlak yang mencerminkan seseorang dengan akhlak yang baik, dengan tingkah perilaku yang baik. Dan metode ini juga manfaat lah, semoga manfaat gitu, karena si murid pembelajaran murid itu langsung dikaitkan dengan kenyataan gitu, kenyataan seperti tadi yang tadi yang tadi berpikir sendiri dan bekerja sama dan menyampaikan gitu, gitulah kalau menurut saya. Semoga melalui pembelajaran ini anak-anak bisa menerapkan akhlak terpuji dan mengimplementasikan ya nilai-nilai akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.